Iya, balik lagi di channel Bang Ahmad. Kali ini kita mau bahas mobil yang kayaknya lagi hype nih. Walaupun agak telat masuknya ke Indonesia nih. Poprace Mazda 787B 787B. Ini mobil yang paling ikonik yang dimiliki oleh Mazda karena dia juara Le Mans tahun 91 kayaknya. Ya pokoknya mobil ini bersejarah banget. Mungkin mobil pertama yang juara Le Mans dari Jepang, dan mobil satu-satunya bermesin rotari yang menjuarai balapan endurance Le Mans. Ya kira-kira segitulah, cari aja lah sejarahnya ya. Tapi yang pasti ini benar-benar ikonik dari Mazda. Nih luar biasa sekali. Baiklah, kita cuma mau bahas mainannya aja ya. Kita langsung aja bahas. Ini bagian box depan seperti ini. Ini warna ikoniknya ya, hijau, kuning, oranye gitulah, dengan tampil Renault. Seperti ini di bagian sini tulisan Mazda 787B PR6 bla 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 Poprace 1/64. Di bagian atas yang begini ya, begitu ya. Tuh ya, jelas ya. Kemudian di bagian bawah cuman gini doang, Mazda 787B PR64 bla bla bla. Di sini Poprace, di sini ada gambar kecilnya. Di bagian belakang ini caution and warning. Kemudian ini ada Mazda license ya. Kali ini Poprace license. Langsung saja kita buka tanpa berlama-lama ya. Bagi yang benar-benar pecinta balap, ini sih harusnya wajib ada di koleksi kalian. Dan ya juga kayaknya ini untuk Poprace ya, Mazda 787B termurah ya, selain Hot Wheels ya. Maksudnya di kalangan mini scale kayaknya ini yang paling murah deh, dengan harga PO 200 ribuan sekian. Harusnya ini jadi mobil termurah dari Poprace untuk mobil ini, harusnya ya. Tapi ini kok susah nih, ini kurang tajam sih ya. Oke, sudah kebuka. Oke, udah kebuka. Sip, mari kita buka. Ini ini sekedar info juga. Mobil ini adalah balapan terakhir dengan mesin selain mesin maksudnya masih pakai mesin rotari. Setelah itu FIA menyeragamkan mesin jadi 3,5 liter V10 kalau salah ya. Berarti ini adalah mobil terakhir dengan mesin rotari yang bisa juara lagi saat itu ya di Le Mans. Dan ini beneran keren mainannya. Ini ganteng parah sih ini. Ini ganteng ya, ganteng sih ini. Ganteng banget. Oke lah, langsung kita bahas ya. Kayaknya pointer saya hilang, nggak tahu di kemana dah. Kita pakai ini aja. Sekarang saya zoom. Iya, nah ini dia dari Poprace Mazda 787B. Ini dia penampakannya, juara Le Mans tahun 91. Nih, penampakan bagian depan. Oke, kita bahas mainannya ini. Kaca lampu depan sudah dari Mika nih. Udah dari Mika ya. Dan bagusnya di bagian dalamnya ada cetakan lampunya lagi, ditutupi sama Mika lagi. Itu ganteng sih, bagus. Ajib. Dan ya seperti ini, lampunya jelas, chart, cabi, Renault, Mazda, bla bla bla, itu bagus sih. Ada Dunlop, ya itulah. Ada kecil ini apa ya? Itu apa ya? Brembo ternyata ya, kebaca juga akhirnya. Dan di sini ada bolongan, harusnya ini bolong beneran sepertinya. Dan ini juga ada bolong-bolongan lagi untuk udara di bagian kap depan, mesinnya di belakangnya. Mid engine. Nih, bolong di bagian sini kap depan. Ini bolong beneran dan ini bisa dibuka, nanti kita buka. Untuk lampunya sih ini bagus ya, detailnya ajib dari Poprace. Ganteng lah.
Kaca bagian depan kita bahas nih, seperti ini, memang mobilnya seperti ini. Apa sih namanya, wipernya di tengah, ini nyatu sama kaca tuh seperti itu, bagus, gak susah untuk dilap. Dan di sini ada tampo Mazda warna oranye. Udah segitu aja, simple. Ini kayaknya ini terinspirasi dengan rajutan kali ya, model-model kayak gini tuh, yang gitu ya, kayaknya sih. Oke, kita bahas di bagian samping sebelah kiri ya, samping sebelah kiri seperti itu. Ini banyak banget nih tampunya ya, dibaca aja lah ya. Yang pasti ini detailnya bagus, ini tampunya bagus juga, tulisan Renault, Charles Mazda, nomor 55, ini yang juara, nomor 55. Dan di bagian apa sih namanya, ban, wheelsnya nih, di bagian wheels ini, yang depannya ini ditutupin apa sih namanya, turbo disc ya, nih di bagian depan, tapi tidak ada detail dekalnya. Jadi dia polos putih aja, turbo discnya di bagian belakangnya kebuka. Udah gitu. Dan velgnya gede, ban belakangnya lebih gede dari ban depan. Dan ada tampo Dunlop, depan belakang ada. Ya, seperti itu. Ini sih ganteng sih. Untuk bannya tidak ada radial atau garisnya, ini memang ban balap ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat ini garisnya, lekukan garisnya sorry. Jelas semuanya nih. Di sini sayangnya nggak bolong beneran, ini juga cuma tampo nggak bolong beneran, di sini juga enggak ya. Di bagian sebelah kiri ini, di bagian pintunya lekukannya jelas, kacanya jelas juga ya. Ini karena apa sih namanya, dalamnya kecil ya, jadi nggak begitu kelihatan. Lagian juga interiornya warna hitam doang kayaknya. Ini tol-tolan di bagian kacanya juga ada nih, cuma dekal kayaknya. Kemudian di bagian sini ada nomor 55. Terus kita bagian ke belakang ya. Bagian belakang ini simpel aja seperti ini. Di sini ada dekal apa tuh? Mazda Speed. Di atasnya ada garis, ini kayaknya bekas bolong-bolongan harusnya. Dan di sini lampu belakangnya cuma dekal atau cat lah gitulah ya. Pasti bukan mika plastik yang ini, atau mika clear, yang oranye dan yang merah sama kiri kanan. Di bagian tengah ini apa ya, lampu rem kah atau apa, nggak tahu ya, kurang tahu ya. Itulah pokoknya ya, ada sesuatu di sini, saya kurang tahu ini apa. Dan di bagian sini ada diffusernya gede banget, yep, tuh. Dan diffusernya ini nyatu sama base, jadi dari besi itu. Kemudian ini wing belakangnya juga nih, jauh di belakang mobil. Dan dia langsung ditaruh di rangka mobil ya. Walaupun ini harusnya plastik. Ya kayaknya beneran plastik deh. Feel besi, tapi enggak lah, enggak dingin. Harusnya sih plastik. Ya, ini langsung nyatu ke rangka body tuh. Di bagian atasnya ada tulisan charge. Dan di bagian sini ini mesinnya ada di mid ya, belakang pengemudi. Ini bagian sini tuh, ini nyatu sama dekal-dekal yang lain. Dan di sini ada nama pembalapnya. Tuh. Ini Herbert ini kalau salah yang terakhir balapan. Ini ada 3 ya, memang untuk kejuaraan Le Mans itu pembalapnya ada 3. Dia 4 jam sekali ganti, setahu saya sih. Kalau salah ya mohon maaf, dikoreksi aja ya. Setahu saya sih gitu, dia berganti tiap 4 jam. Dan ini apa nih di bawahnya, nggak tahu apa nah. Di bawah ini Dunlop 040 garing M2 ya, itulah ya, sama aja. Yang ini juga sama. Dan di bagian atas ini apalah itu ya, ya itulah pokoknya ya. Harusnya ada antena sih di atas ini, tapi udah nggak ada. Di pop race nggak apa-apa, nggak masalah. Dan di bagian sini ada tangki pengisian bahan bakar sama kiri kanan tuh ya, bisa dari kiri atau dari kanan. Kemudian di bagian sebelah kanan ada perbedaan dari sebelah kiri. Kalau yang ininya sama ya, sama-sama pura-pura bolong, sama yang ini juga cuma ditampo hitam. Tapi yang ini beneran bolong nih, karena di sini ada knalpot tuh, lubang knalpotnya ya. Dan ini di silverin, ini dibuat seolah-olah cuman lempengan gitulah pokoknya ya. Udah ya, besi-besi aja ya, gitulah pokoknya ya.
dan itu bolong beneran nih, 3 bolongan ini bolong beneran. Oke, seperti itu. Kemudian oh ya, nih bolongan kiri dan bolongan kanan beda gedenya ya, beda gedenya. Nanti kita lihat aja di bagian dalam kenapa dia bisa gede. Dan ini yang nonjol harusnya si airscope ya, atau bukan, nggak tahu lah. Dan oh ya, ini ada apa sih namanya, spion 2 biji, kiri kanan nih sudah ada detail, tapi cuma cat atau dekal untuk reflektornya ya, kaca reflektor. Oke, dan ini base-nya besi. Base-nya besi, Powerpraise made in China, udah gitu doang ya. Ininya banyak banget, ada 4 biji. Dah, langsung kita bahas buka bagian depan. Iya. Yeah. Nah, ini mekanismenya pakai apa sih namanya, magnet. Tuh, magnet. Di sini ada bagian kaca kan, harus kaca, apa, lampu depan. Nempel terus gara-gara magnetnya di sini. Dan ini bolong beneran ya kan, tadi saya bilang ini bolong beneran. Dan ini bagian depannya, kita lihat. Nah, ini dia. Detailnya sih ganteng, jujur aja ini ganteng, bagus. Sebentar saya sinernya. Terang tuh bagian depan. Tuh ada kayak karbon-karbonan tuh di sini, dan ini intercooler, entah radiator intercooler ya, sama aja lah untuk pendinginan mesin. Dan ini ada model-model kayak gitu, cakep. Udah, ini bolong nggak? Ini bolong atau tidak? Bolong, ternyata bolong beneran ke sono. Tapi cuma sampai situ doang. Nah, dari sini kelihatan nggak interior ya? Nggak tahu deh. Oke, kemudian kita buka bagian belakang. Nah, bagian belakang gini doang ya bolongnya. Tadi yang ini agak gedean, yang ini agak kecil. Untuk ada perbedaan kanan dan kiri. Yang ini udara apa nih? Gini, yang sebelah kiri gini ya, begitulah ya. Saya kurang ngerti masalah permesinannya. Pasti ini mesin rotary yang paling apa sih namanya? Yang paling mutakhir lah, yang paling hebat, yang paling bagus lah. 4 rotor, 4 rotor rotary itu kayak batanya rotary ya, bisa ditambah gitu-gitu. Dan ini adalah mesin yang paling bagus, yang paling kuat lah. Mesinnya rotary tuh. Dan di balapan endurance ini mengalahkan mobil-mobil yang apa sih namanya, ya kandidat juara lah, ngalahin Mercedes, ngalahin Porsche, ngalahin Jaguar, Peugeot, tim-tim Eropa, dan tim Jepang menang dengan mobil rotarinya. Tapi setelah tahun ini udah nggak boleh lagi peraturan FIA. Jadi ini mobil terakhir yang pakai rotary. Dan ini menang karena apa? Karena endurance. Dia bisa melaju dengan kecepatan penuh selama 24 jam tanpa masalah. Mesin ini legendaris sekali. Tuh, mengalahkan mesin-mesin Mercedes gitu kan, yang ujung-ujungnya ya ada permasalahan lah. Namanya juga balapan endurance ya, bukan cuman kenceng yang dikejar, tapi bisa stabil selama 24 jam. Bayangin 24 jam tuh mobil dikeber 3 orang gantian tuh. Ini sih keren sih memang. Ini tuh apa ini kayaknya dari ya, enggak, harusnya plastik sih. Ini plastik ya, detailnya bagus ya, ganteng tuh. Yep. Oke, kayaknya bagi yang belum punya ini, saya sarankan beli aja ya. Ini bagus banget beneran deh. Dan ini bisa openable kayak gini, ganteng banget. Kalaupun mau di display ininya pisah-pisah juga ganteng tuh ya kan. Set. Ini cakep sih, tapi beneran deh. Detailnya nggak malu-maluin, bagus detailnya tuh. Dan ini ganteng mobilnya tuh, mobil klasik juara Le Mans tahun 91 nomor 55. Ini dia Mazda 787B.
Oke, saya mau coba dia taruh di dioramaan saya itu. Tuh, begitu bentukannya. Dan itu pasti ya namanya Popress rolling dengan lancar jaya. Dan dia walaupun rolling, dia ini tetap ceper banget, nggak kayak Popress yang lain. Ini ceper banget nih. Tuh. Ya, kita lihat di sini taruh. Nah, tuh ceper banget kan ya. Namanya juga mobil balap ya. Tuh, ganteng banget tuh mobil, gile. Tuh, aku nggak mau fokus ya. Ya, fokus dia. Tuh, ini ganteng. Bagi yang belum punya, mending beli dah. Tuh, harus punya nih mobil. Ini ganteng maksimal. Punya satu doang lumayan daripada nggak punya. Nggak nyesel nih ikut PO ini. Oke lah, kayaknya videonya juga udah kepanjangan, bahas sejarah nggak jelas, nggak lengkap juga. Kalau mau cari sejarahnya, cari aja di konten-konten lain ya. Itu pasti lebih lengkap. Yang pasti ini mobil yang bersejarah dan saya punya mainannya. Teman-teman juga yang belum punya, mendingan segera punya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan kawan-kawannya. Oh ya, sebentar. Ya, interiornya belum saya ini ya. Saya ambil lampunya dulu sebentar. Pause. Ya, nih udah sudah saya ambil. Saya mau ngecek interior, penasaran. Bisa kalian nggak? Walaupun interiornya ini kecil banget sih. Gimana cara lihatnya? Nembaknya kemana? Nggak jelas nih. Coba lampu lagi, bisa nggak ya? Coba saya zoom lagi. Nah, gitu doang lah. Tembak dari sini deh. Nah, interiornya kelihatan gitu doang ya. Mas, kursinya 2 kiri kanan tetap ternyata. Apa 1 ya? Kayaknya 1 deh. Tuh. Ya, ternyata kursinya kayaknya cuma 1, yang bagian kiri pengemudi itu kosong kayaknya ya. Atau ada kursi tapi nggak kelihatan, nggak tahu deh. Ini interiornya kecil banget sih. Setirnya ada nggak sih? Harusnya ada kan ya, masa nggak ada setir? Ada setirnya. Nah, tapi susah banget nih nembak lampu ke situ, kecil banget. Gimana ya? Nah, udah lah ya, saya menyerah. Mau dibuka juga males. Dan itu kelihatan ada roketnya warna hitam juga di bagian dalam tuh. Tapi sayang saya nggak bisa nembak, tunjukin ke video bahwa ada apa sih setirnya. Ya harusnya setir kanan aja, di kanan pengemudi mobil ini. Tuh kelihatan lah ya dikit, lumayan lah ya. Oke, kira-kira seperti itu aja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan kawan-kawannya. Thanks, bye bye. Nih mobil ganteng. Bye. Oh ya, saya mengingatkan saja, saya ada lepas beberapa mini scale dan diecast saya yang lama itu di toko oren. Cek-cek aja lah ya, siapa tahu ada yang minat. Dah, bye.